Niba Isradi, mungkin silakan Pak Makasih Pak Isradi. Tovan. Oke, silakan Pak. Silakan Iya, Pak. Pak ini kami ada pengalaman. Kebetulan ada salah satu prodi kami itu statusnya perpanjangan, kemudian Ya. perpanjangan 1 itu lanjut ke perpanjangan 2. Nah, di perpanjangan 2 itu kami sudah dapat sertifikat sebenarnya. IPPA Pak, IPPA maksudnya? IPPA ya, sudah dapat Oh. sertifikat, tapi dalam perjalanannya diminta untuk tahap 3. Ya. Nah, itu satu. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya sertifikat yang saya sempat dengar sih katanya sertifikatnya sementara, tapi di sertifikatnya itu tidak ada kata-kata sementara. Ya. Oke. Terus anggaplah dia sudah masuk di tahap ketiga. Di tahap ketiga itu kita sudah penuhi semua, sudah kunjungan, sudah minta bukti semua. Nah, pertanyaan saya di tahap 3 IPPA itu kan ada 50 pertanyaan ya, 50 yang harus dipenuhi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini terkait itu kan dari 50 pertanyaan, kalau saya tidak salah poinnya 1 sampai 4. Saya ulang pertanyaannya lagi, itu untuk mendapatkan nilai itu masing-masing poin itu di mana bisa kita dapatkan faktor pengalinya ya, kalau misalnya range-nya dari 1 sampai 4. Makasih banyak Pak. Saya Baik. Baik Bapak, saya jawab yang terakhir dulu. Jadi semua bobot, kriteria, dan skor itu ada di panduan penilaian Pak, versi 17 Juni 2021. Jadi Bapak mohon melihat IPPA versi 17 Juni 2001. Jadi di halaman depannya di sebelah kanan atas itu ada tulisan versi 17 Juni 2021. Di situ ada skornya Pak, di bawah semua ada cara menghitungnya. Kalau yang di awal kan hanya matriknya saja, tapi kalau yang di 17 Juni itu ada skornya, ada bobotnya. Jadi bobot tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tuh. Lalu memang kalau untuk IPPA Pak, begitu Bapak Ibu dapat IPPA tahap 2, lalu menyelesaikan DK dan LEK, lalu submit ke Sabto, dan pasti dalam proses submit itu ada revisi ya. Lalu setelah Bapak Ibu dinyatakan diterima, maka otomatis akan terbit SK baru. Yang tadi memang tidak ada sementara Pak, tetapi menurut Ban PT itu sementara. Maksudnya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan habis 3 bulan, lalu Bapak mengerjakannya 3 bulan dan diterima, maka pada waktu habis Bapak tidak kosong gitu, karena Bapak sudah punya sertifikat. Tapi menurut Ban PT itu akan diterbitkan SK baru setelah selesai. Misalnya kalau tahap 2 selesai, Bapak akan diterbitkan baru. Karena hasil penilaian tahap 2 itu kan bisa saja dalam tanda petik turun gitu ya. Turun, bisa saja tetap gitu ya. Atau memang kalau ke tahap 3, ya memang Bapak Ibu berarti dilanjut tahap 3. Nanti tahap 3 itu diputuskan, itu turun atau naik atau tetap gitu ya. Jadi memang itu berlaku seperti itu. Termasuk di IPPA itu kan ada beberapa pilihan Pak. Kalau Bapak Ibu kena IPPA tahap 2, pertama Bapak Ibu bisa perbaiki pedidikti dulu. Kan mungkin Pak itu sudah menjelaskan. Kalau kita bisa melakukan PBB dalam waktu dekat 3 bulan dan kita rasa sudah baik, Bapak Ibu boleh mengajukan surat ke Ban PT untuk reran di prodi itu. Mudah-mudahan tidak ke tahap 2. Tapi kalau ke tahap 2, Bapak Ibu bisa menggunakan DK dan LK. Dengan cara begitu disubmit, itu pasti dapat sertifikat tadi, sertifikat perpanjangan dalam tanda petik. Walaupun tidak ada tulisan sementara, tapi memang itu akan digantikan kalau dengan nilai yang hasil baru. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau ada tahap 1, 2, 3, tahap 3, Bapak Ibu mengajukan dengan akreditasi penuh, gitu ya, akreditasi penuh. Misalnya Bapak dapat IPPA, Bapak mengajukan akreditasi penuh. Setelah diterima, ya Bapak diperpanjang dalam tanda petik yang sementara sambil menunggu akreditasi itu, gitu ya. Nanti hasilnya dengan peringkat yang baru, ya PS. Kira-kira begitu Pak Isradi. Izin Pak Saifuddin sebentar lagi sedikit ya. Jadi di tahap 1 itu kan perpanjangan otomatis. Nah, setelah 3 bulan ternyata kami tidak mampu penuhi. Di Sabto kita diminta masuk tahap 2. Kami isi DK dan LEK. Dikirim, dinyatakan oke. Oke, dinyatakan oke, kemudian dikeluarkan sertifikat. Di sertifikat juga sudah ada nilai, misalnya anggaplah nilainya B. Oke, jadi kami itu setelah itu, kami anggap sudah tidak ada lagi, sudah anggap selesai. Enggak, belum, masih terus, diproses kita terus. diminta ke tahap ketiga. Oke, gitu. Oh, jadi gitu Pak ya. Nah, pertanyaan juga,
apakah di akreditasi B itu yang sebelumnya itu sudah ada nilai, anggaplah misalnya 361 anggaplah begitu ya. Ya. Nah, apakah itu ada kemungkinan turun di tahap ketiga ya atau gimana, atau misalnya gimana Ada maksudnya? kemungkinan Pak, ada kemungkinan Oke, turun, oke. ada kemungkinan turun. Tapi sebaiknya memang Bapak Ibu mesti menyiapkan diri dengan baik gitu ya. Mungkin pada saat kita membuat DK dan LK kurang cermat atau tidak jelas lah yang membacanya. Jadi pada saat visit mungkin kita menyiapkan diri dengan baik bahwa bukti-bukti kita tidak turun sebenarnya. Jadi sebenarnya kan ketika Bapak ikut dapat IPPA kan itu ada penjelasannya tuh. Tahap 1 apa? Tahap 2 tahap 1 itu kan ada 2 bagian. Syarat perpanjangan sama skor di bawah yang 10 poin, Pak. Bapak Ibu kan bisa dapat tahap 2 itu karena skornya kurang atau dapat tahap 2 itu skornya terpenuhi namun syarat perpanjangannya tidak terpenuhi gitu ya. Kan gitu ya. Itu kan bisa. Jadi ketika Bapak Ibu ke tahap berikutnya itu jadi pegangan mana yang kira-kira kita kinerjanya menurun. Mungkin itu Pak Zena ya. Di hasil terakhir itu kami terima berita acara. Di Ya. catatan itu tidak ada hal yang misalnya kayaknya semua aman lah dari standar Ya. 9 kriteria itu. Betul. Nah, ini yang pertanyaan saya, karena setahu saya kan Ban PT akan berakhir masa pengurusan ya. Ya. Nah, itu berapa lama setelah tahap 3 itu biasanya keluar sertifikat Pak, atau misalnya informasi terkait kelulusan dengan tidak? Biasanya secepatnya Pak biasanya. Oke, siap. Dewan Eksekutif itu plenonya biasanya di Selasa ya. Selasa. Biasanya Bapak Ibu perhatikan tuh Selasa sore atau Rabu itu biasanya. Kira-kira begitu Pak. Siap Bapak, makasih banyak Pak Mudah-mudahan Saifuddin dan Pak Topan. Oke, sama-sama Pak.